Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tipers, pernah nggak sih kalian melihat seseorang presentasi dengan tampilan slide yang asal-asalan, suara terbata-bata, dan alat presentasinya yang malah bikin ribet sendiri? Padahal isi materinya udah bagus. Sayangnya semua itu jadi sia-sia hanya karena satu hal penting yang terlewat. Dalam membuat presentasi yang efektif, ada 3 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap penyampaian. Nah, hari ini kita akan fokus membahas bagian yang sering disepelekan, tapi justru jadi kunci utama agar presentasi berjalan lancar dan profesional, yaitu tahap persiapan. Di sini, semua perlengkapan, materi, hingga latihan benar-benar dipoles agar saat tampil kita bisa tampil percaya diri dan meninggalkan kesan yang positif di hadapan audiens. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, yuk pahami dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti materi tentang tahap persiapan dalam presentasi, diharapkan kalian mampu menyusun desain pesan secara umum dan verbal, sehingga pesan yang disampaikan menjadi jelas, logis, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian, dapat menentukan jenis media yang spesifik seperti slide, video, gambar, flipchart, atau media audiovisual lainnya yang mendukung pesan, serta merancang visual efektif untuk memperkuat pemahaman audiens. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menghasilkan media presentasi yang telah dirancang melalui proses production dan melaksanakan latihan penyampaian presentasi atau rehearsal untuk mengasah keterampilan berbicara. Topik presentasi pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Nah, desain yang baik merupakan kunci terpenting untuk membuat presentasi yang efektif. Dengan desain yang baik menyentuh banyak aspek proses, mulai dari memilih dan mengatur konten hingga merencanakan produksi materi, audio, dan visual, serta membuat presentasi yang sebenarnya. Nah, di dalam desain itu terdapat 4 kategori. Yang pertama itu adalah desain umum, yang kedua desain instruksional, yang ketiga adalah desain visual dan verbal, dan yang keempat adalah desain yang lainnya. Di dalam desain umum terdapat 2 faktor penting yang meliputi, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Daya tarik struktural, di dalamnya terdapat yang pertama, susunlah informasi secara logis. Kedua, membagi informasi yang kompleks ke dalam unit-unit kecil. Ketiga, gunakan pendahuluan dan ringkasan. Yang keempat, gunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen utama presentasi. Yang kelima, gunakan tempo untuk mempertimbangkan pokok pembahasan, audiens, respon yang diharapkan. Selanjutnya ada daya tarik pribadi. Yang pertama, di awal presentasi langsung menyatakan tujuannya. Misalkan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diketahui oleh audiens. Kedua, gunakan contoh yang familiar bagi audiens. Yang ketiga, gunakan sudut pandang audiens. Yang keempat, mempertimbangkan kapasitas persepsi audiens. Jangan berbicara terlalu keras, hindari kecepatan presentasi yang terlalu cepat untuk pemahaman yang lebih akurat. Kelima, libatkan audiens, ajukan pertanyaan dan dapatkan contoh dari pengalaman mereka pada saat presentasi. Desain instruksional. Di dalam desain instruksional terdapat beberapa faktor. Pertama, perhatian. 1. Gunakan variasi dalam pengaturan waktu, kecepatan, dan volume kata-kata yang diucapkan. Gunakan variasi dalam bentuk ukuran, warna, bentuk, dan kecerahan materi visual. Kedua, konten yang dapat dipahami dan bermakna menarik perhatian audiens. Yang ketiga, pertimbangkan kompleksitas materi. Materi yang sangat sederhana atau sangat kompleks tidak menarik perhatian sebaik materi yang cukup kompleks. Yang kedua ada persepsi. 1. Persepsi terorganisasi. Susun materi dengan cara yang sesuai bagi audiens dan pokok pembahasan. Kedua, gunakan kata-kata lisan, tanda panah, angka, atau isyarat lainnya untuk mengarahkan perhatian audiens. Yang ketiga, persepsi bersifat selektif. Yang keempat, gunakan isyarat verbal dan visual untuk memfokuskan perhatian pada poin-poin utama. Yang kelima, persepsi bersifat relatif. Misalnya, suara yang pelan akan terdengar keras jika audio sebelumnya terdengar lebih pelan lagi. Yang keenam, persepsi dan pemahaman dipengaruhi oleh ekspektasi. Materi visual berkualitas tinggi dapat meningkatkan ekspektasi bahwa informasi yang disajikan itu penting. Yang ketiga, memori. Pertama, memori akan lebih mudah diingat apabila materi bermakna bagi audiens. Yang kedua, materi dibantu dengan mengaitkan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui.
Ketiga, pengulangan memfasilitasi ingatan. Keempat, memori bergantung pada konsekuensi yang dirasakan. Kelima, penyelenggara dapat menyediakan struktur yang membantu ingatan. Keenam, pertanyaan dapat meningkatkan ingatan dengan memfokuskan perhatian pada item tertentu. Selanjutnya, pembelajaran konsep. Yang pertama, pembelajaran konsep dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai contoh dan non-contoh. Gunakan gambar yang realistis untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya sesuatu itu. Gunakan gambar yang disederhanakan untuk menunjukkan cara kerja sesuatu, untuk menunjukkan hubungan antara satu dengan satu yang lainnya, dan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan. Contoh seperti gambar yang ada di samping. Terakhir yaitu perubahan sikap, di mana proses presenter dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku audiens melalui presentasi yang dibawakannya. Contohnya seperti presenter yang mempresentasikan dalam mengubah pandangan audiens terhadap suatu konsep yang belum mereka ketahui sebelumnya. Desain visual atau verbal. Di dalam desain visual dan verbal terdapat 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, verbal atau lisan. Untuk membuat pesan verbal yang berkomunikasi dengan baik, pertimbangkan beberapa pedoman berikut. Pertama, gunakan kata-kata sederhana dan frasa pendek yang mudah dipahami. Kedua, setiap orang memiliki arti yang berbeda untuk kata-kata yang sama, jadi pastikan untuk mengklarifikasi setiap apa yang dimaksud. Ketiga, hindari kata-kata yang tidak pasti dan kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Keempat, gunakan gaya percakapan. Kelima, akhiri kalimat dengan preposisi, gunakan kontraksi dan ulangi kata-katanya. Yang keenam, ciptakan gambaran kata menggunakan contoh dan analogi yang menarik. Ketujuh, gunakan humor dengan hati-hati. Kedelapan, gunakan humor yang berhubungan dengan pesan presentasi. Selanjutnya, gambar atau visual. Kesederhanaan adalah kunci untuk menciptakan materi visual yang efektif. Ciptakan semua elemen yang berkontribusi untuk mengomunikasikan pesan. Singkirkan materi yang tidak relevan. Jika kamu membuat materi visual yang sebagian besar terdiri dari kata-kata, ikuti panduan berikut ini. Yang pertama, buat hanya 1 poin per visual atau gunakan teknik pengungkapan progresif. Kedua, gunakan kata kunci, bukan frasa yang panjang. Ketiga, batasi jumlah kata hingga maksimum yang disarankan yaitu 15 hingga 20 per visual. Keterbacaan. Keterbacaan huruf pada semua materi visual bergantung pada 4 faktor. Pertama, ukuran, kedua, gaya, ketiga, spasi, dan keempat, kontras. Ukuran merupakan faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah media presentasi. Selanjutnya, gaya huruf. Gaya huruf yang sederhana adalah yang terbaik. Gaya ini bisa berupa sans serif atau serif. Jarak antara huruf. Jarak antara huruf, antar kata, dan antar baris harus diperhatikan. Jarak yang tepat antar kata dan baris dapat meningkatkan keterbacaan. Pedoman yang baik adalah lebar 1 hingga setengah huruf antar kata dan tinggi 1 hingga setengah huruf antar baris. Kontras. Kontras sedang antara huruf dan latar belakang lebih baik daripada kontras yang sangat rendah atau sangat tinggi. Kontras yang rendah sulit dibaca, dan kontras yang sangat tinggi dapat menciptakan silau di sekitar huruf. Grafik dan bagan. Grafik garis menunjukkan hubungan antara berbagai faktor seperti data selama kurun waktu tertentu. Seperti contoh di bawah ini. Hubungan verbal atau visual. Nah, dalam presentasi apapun yang menggabungkan kata-kata dan visual, penting untuk mempertimbangkan bagaimana unsur verbal dan visual saling melengkapi dan memperkuat. Elemen yang kamu pilih harus diatur agar sesuai dengan alur verbal atau visual. Misalnya, jembatan verbal antara elemen visual dapat memberikan kesinambungan yang berarti. Oke, sekarang kita akan masuk kepada desain media khusus atau spesifikasi media. Desain media khusus atau spesifikasi media adalah proses pembuatan dan pengaturan elemen visual, audio, maupun interaktif yang disesuaikan secara khusus untuk mendukung isi presentasi agar pesan bisa tersampaikan dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Berikut adalah beberapa contoh desain spesifikasi media. Pertama, untuk papan tulis atau flipchart. Desain spesifikasi media yang cocok ialah tulisan harus sederhana, jelas, dan terbaca. Kemudian gunakan huruf besar minimal 1/2 inci untuk jarak baca 5 meter. Hindari tulisan sambung dan gunakan tulisan cetak biasa. Pastikan kontras tulisan dengan latar cukup kuat
dan gunakan spidol berwarna kuat dengan ujung yang lebar. Yang kedua ada slide atau overhead transparansi. Biasanya, desain spesifikasi media untuk media slide atau overhead transparansi ialah fokus pada elemen penting dan singkirkan elemen-elemen yang tidak perlu, gunakan aturan sepertiga untuk penempatan objek, huruf minimal 18 poin atau 1/4 inci agar terbaca dengan jelas, gunakan teknik fotografi yang tepat, pencahayaan, dan komposisi yang tepat juga, dan yang terakhir, materi visual harus dibuat dengan hati-hati untuk efektivitas komunikasi. Untuk video, biasanya desainnya itu mirip slide, tetapi perlu memperhatikan gerakan dari urutan gambar. Kemudian, gunakan bahan datar dan mudah digerakkan di bawah kamera, dan sorot bagian-bagian penting serta gunakan pointer untuk memperjelas fokus. Lalu yang keempat, media berbasis komputer. Nah, biasanya media berbasis komputer ini memiliki desain spesifikasi media seperti berikut. Yang pertama, desain layarnya sederhana, konsisten, dan tidak berlebihan. Penempatan informasi fokus di tengah. Info penting di kiri atas atau tengah atas. Kemudian gunakan huruf yang mudah dibaca, konsisten, ukuran minimal 24 poin untuk kelompok, dan hindari huruf dekoratif berlebihan. Kemudian gunakan grafik untuk memperjelas ide, bukan hanya hiasan. Maksimalkan 3-6 warna dengan kontras tinggi, konsisten, dan cek juga keterbacaannya. Susun menu vertikal dan item tidak berlebihan, serta yang terakhir maksimal menggunakan 4 jendela dengan konsisten dan jangan tumpang tindih. Yang kelima ada handout atau lembar informasi. Pada handout biasanya memberikan ringkasan poin-poin penting dari presentasi saja, yang membantu audiens memahami dan mengingat isi dan materi. Setelah kita mengetahui mengenai desain general, verbal, dan spesifikasi media, sekarang kita akan masuk ke dalam proses production. Nah, proses production adalah tahap di mana semua ide dan rancangan yang sudah direncanakan mulai diwujudkan menjadi bentuk nyata. Produksi presentasi bukan hanya tentang membuat slide, tetapi juga tentang bagaimana menyusun materi, memilih media, dan memastikan semua komponen bekerja secara harmonis. Tahapan dalam proses produksi presentasi ini ada 5. Yang pertama, perencanaan konten. Perencanaan konten merupakan tahapan awal di mana pembicara akan menentukan tujuan dari presentasi, pesan inti, dan juga menyusun alur materi agar mudah dipahami oleh audiens. Kemudian tahapan yang kedua, memilih media. Di sini, pembicara akan memilih jenis media yang mendukung pesan seperti gambar, video, teks, atau animasi agar presentasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, pengumpulan dan pembuatan materi. Pada tahapan ini, pembicara akan mengumpulkan dan menyusun semua elemen visual dan audio ke dalam slide dengan desain yang jelas, ringkas, dan konsisten untuk memudahkan audiens mengikuti isi presentasi. Tahapan yang keempat ialah pengujian dan penyesuaian. Pada tahap ini, pembicara akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan semua media berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan teknis, serta penyesuaian tampilan agar presentasi terlihat lebih profesional. Dan yang terakhir, penyusunan backup atau rencana darurat. Di sini, pembicara akan mempersiapkan alternatif seperti file cadangan atau transparansi penting sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada perangkat keras atau lunak saat presentasi. Setelah kita selesai memproduksikan media presentasi, selanjutnya kita akan melakukan proses rehearsal atau latihan. Nah, proses ini tuh sangat penting sebelum melakukan presentasi. Tujuannya bukan hanya untuk menghafal materi, tapi lebih kepada membiasakan diri dengan alur-alur presentasi sehingga mengenali kekurangan dan menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang terjadi selama presentasi. Dalam tahap latihan ini, kita bisa menguji materi secara menyeluruh, di mana pembicara akan dapat mencoba semua materi yang akan digunakan mulai dari teks, gambar, animasi, hingga suara untuk memastikan semua berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Kemudian kita juga dapat mengevaluasi diri sendiri dengan bantuan orang lain sebagai penonton. Hal ini berguna untuk mendapatkan masukan tentang kekurangan, baik dari sisi penyampaian,
tampilan visual maupun alur presentasi yang mungkin kurang jelas. Di sini juga kita dapat merekam dan mengevaluasi diri sendiri. Karena dengan merekam dan menontonnya kembali, kita sebagai pembicara dapat melihat kelemahan dalam pengucapan, ekspresi, gerak tubuh, dan tempo berbicara sehingga bisa segera diperbaiki. Lalu yang keempat, kita dapat mengurangi rasa gugup di tahap ini karena latihan yang berulang kali dapat membangun rasa percaya diri. Di sini kita akan semakin memahami alur materi dengan lebih baik sehingga kita siap menghadapi audiens tanpa merasa canggung atau ragu. Yang terakhir, kita juga bisa melakukan simulasi di lokasi sebenarnya. Itu pun jika memungkinkan. Nah, latihan ini dilakukan di tempat presentasi agar pembicara itu terbiasa dengan kondisi ruangan, alat presentasi, dan suasana yang akan dihadapi saat hari-H presentasi. Baik tipers, itulah tadi pembahasan kita mengenai tahap persiapan dalam presentasi. Semoga dari materi ini, kalian semakin paham bahwa sebuah presentasi yang menarik, efektif, dan profesional tidak lepas dari persiapan yang matang, mulai dari merancang materi, memilih media, sampai berlatih sebelum tampil. Semua itu adalah kunci kesuksesan saat kita berdiri di depan audiens. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.